dari kampus IAI Hasnatul Ulum Blora, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi pembelajaran akidah akhlak MTS untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran akidah akhlak MTS. Dosen pengampu Bapak Muhammad Zainal Abidin, MD. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi evaluasi. Definisi evaluasi secara umum adalah proses mencari data atau informasi untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi evaluasi pembelajaran dalam akidah akhlak yaitu proses mengukur atau kuantitatif dan menilai atau kualitatif hasil belajar siswa. Penilaian berkelanjutan untuk mengukur pemahaman materi sekaligus penerapan nilai karakter atau akhlak siswa. Sederhananya gini, kalau evaluasi umum itu cuma cari data buat bikin keputusan. Tapi khusus di pelajaran akidah akhlak, evaluasinya double. Guru nggak cuma mengukur kepintaran dari otak siswa lewat angka-angka, tetapi juga memantau apakah akhlak mulia tersebut benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata atau tidak. Kedua, penjelasan tentang tujuan dan fungsi evaluasi. Tujuan utamanya adalah mengetahui tingkat kemampuan siswa, memotivasi belajar, menyediakan info bimbingan, dan acuan perbaikan kurikulum. Fungsi utamanya adalah pertama, selektif, yaitu menyeleksi kelulusan kenaikan kelas atau beasiswa. Kedua, diagnostik, yaitu mengetahui kelemahan siswa dan penyebabnya. Ketiga, penempatan, yaitu menentukan kelompok belajar yang sesuai. Keempat, yaitu pengukuran keberhasilan, pengukur efektivitas program dan metode guru. Jadi fungsinya sangat luas. Selain buat menentukan kenaikan kelas, evaluasi ini penting sebagai alat deteksi masalah moral anak dan untuk mengukur apakah cara mengajar gurunya sudah efektif atau belum. Tujuan akhirnya adalah membuat siswa termotivasi jadi pribadi yang lebih baik. Lanjut, ketiga, penjelasan tentang jenis alat evaluasi. Yang pertama yaitu penilaian tertulis, mengukur kognitif atau pilihan ganda benar atau salah, atau menjodohkan, mencocokkan. Yang kedua, penilaian lisan, tatap muka langsung untuk mengukur kognitif dan emosional. Ketiga, penilaian kinerja, yaitu praktik atau tindakan nyata melalui observasi guru. Yang keempat, penilaian proyek, yaitu tugas investigasi atau penelitian dalam jangka waktu tertentu. Lanjut, yaitu penilaian produk, menilai proses pembuatan dan proses hasil karya akhir siswa. Dan yang keenam, penilaian portofolio, kumpulan dokumen karya untuk melihat minat dan progres siswa. Yang ketujuh, penilaian sikap, yaitu menggunakan format observasi, checklist atau angkat perilaku. Yang kedelapan yaitu penilaian diri atau self assessment. Siswa mengevaluasi kelebihan dan kekurangan sendiri. Yang kesembilan yaitu jurnal harian, menggunakan catatan deskripsi guru mengenai perilaku siswa saat PBM. Dan yang terakhir, penilaian antar temuan, menggunakan siswa saling menilai sebagai bahan refleksi bersama. Nah, tiba ke penjelasan yang terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan evaluasi dalam pembelajaran akidah akhlak. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu mengetahui tingkat pemahaman materi keagamaan siswa secara terukur. Yang kedua, mampu memantau perkembangan sikap dan perilaku real siswa.
Selanjutnya, meningkatkan motivasi, tanggung jawab, dan kedisiplinan belajar siswa. Dan yang terakhir, mengukur ketercapaian tujuan utama pendidikan Islam akhlak mulia. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, keimanan dan akhlak bersifat internal sehingga sulit diukur secara objektif. Kedua, penilaian ranah efektif atau sikap cenderung subjektif antar pengamat. Yang ketiga, memerlukan waktu lama karena harus diobservasi secara berkelanjutan. Dan yang keempat, perilaku siswa di sekolah bisa berbeda dengan di rumah atau masyarakat. Dan yang terakhir, di lapangan, evaluasi praktisnya masih dominan memaknai tes tertulis atau kognitif. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu evaluasi akidah akhlak sangat penting untuk membentuk karakter Islami. Namun, menilai ranah afektif secara objektif adalah tantangan besar. Guru harus mengombinasikan berbagai teknik tes dan non-tes. Terima kasih, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan jika ada yang belum paham, bisa komen di bawah. Saya akhiri, jika ada tutur kata yang berkenan atau ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.